kosor itu adalah keutamaan di dalam perjalanan itu utama. Makanya nanti lulus perlu dia, dia dan seterusnya. Si wajib baik papat jadi cuma memang ada sholat yang tidak pernah ditinggalkan nanti sekalipun dalam keadaan sampah. Ya, contohnya adalah sholat witir. Witir itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Jadi sekalipun dalam perjalanan dia tetap melakukan witir. Gitu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mengambil huda wa dinil haq ila dirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa ba'da, ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ayakuna lakum nas falyataqillah wa man sa'ayakuna lakum nas falyatawakkal 'ala Allah. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan saudara, kita sudah berada di tanggal 9 Sya'ban ini. Baru saja kita lewati, berarti ini sudah masuk tanggal 10. Insyaallah 20-21 hari lagi Ramadan tiba. Semakin berdebar hati kita sampai enggak ini ke bulan Ramadan yang tinggal 20 hari lagi. Kalau faktanya ajal bisa datang kapan saja dan di mana saja. Tapi tentu kita sangat berharap nanti bisa kita masih diberi kesempatan oleh Allah ketemu dengan Ramadan besok. Untuk hari ini kayaknya kita akan datang doa terus ya. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mustaqbal. Ya minta, ya Allah sampaikanlah aku dengan bulan Ramadan, antarkanlah Ramadan kepadaku, jadikan saya bisa beramal di bulan Ramadan dan amalan yang diterima. Insyaallah ya. Nanti kita masih diberi kesempatan, kita bersyukur karena ini nikmat besar yang mungkin sangat diharapkan oleh orang-orang yang hari ini bisa jadi sudah bergabung. Kita sudah pengen katanya bisa diberi kesempatan untuk dengan Ramadan. Baik, kaum muslimin dan saudara, di malam hari ini kayaknya kita akan tuntaskan kaji kita tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sudah sampai gerakan akhir. Sudah. Duduk tasyahud ya, duduk tasyahud. Baik, kaum muslimin dan saudara, yang awal kita akan selesaikan ini berarti bab duduk tasyahud akhir. Ada yang berbeda nih, duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu seperti apa? Nah, mari kita coba tengok nih penjelasan. Di dalam Sahih Al-Bukhari di sini disebutkan wa idza jalasa fi raqatil akhirah. Dan ketika duduk di rakaat yang terakhir, rakaat yang terakhir. Makanya ini nanti kalangan Syafi'iyah enggak peduli nih duduknya di sholat rakaat yang 2 rakaat ke, sholat yang 3 rakaat ke, sholat yang 4 rakaat, pokoknya duduk tasyahud akhir, duduk rakaat terakhir. Karena nanti ada sebagian ulama membedakan kalau sholat subuh karena cuma 2 rakaat tidak ada duduk
tawar, adanya duduk iftiros. Cuma kalau pakai hadis ini, ya baik sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, pokoknya duduk di rakaat terakhir itu adalah qadama rijlahul yusra wa nasobal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jadi duduknya gimana nih? Beliau memasukkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya, wa nasobal ukhra, ya. Sehingga kemudian wa qa'ada ala maq'adatihi, kaki kanannya, tapak kaki kanannya ditegakkan, dan beliau meletakkan pantat ya atau duduknya itu adalah di maq'adatihi, berarti di lantai. Kalau iftiras kan duduk pantat kita letakkan di kaki kiri, kalau ini diletakkan di lantai. Makanya gambarannya seperti ini. Jadi ini pantatnya ada di lantai. Kalau tadi iftiras itu adalah diletakkan di kaki. Makanya kaki kirinya kemudian diletakkan di mana? Di bawah kaki kanan. Tapak kaki kanan ditegakkan. Dan jari-jarinya dipanjatkan sehingga kemudian diarahkan ke arah kiblat. Ya, bukan seperti ini. Tapi tadi, ya, jadi dipanjatkan. Jadi bukan jari-jarinya bukan dilepaskan, tapi ini dipanjatkan, ditegakkan. Kakinya ditegakkan. Kecuali kalau asam urat, ada pengapuran di sendi dan seterusnya, jika tidak mampu seperti ini ya masalah gitu. Tapi sempurnanya adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ini bedanya iftiras sama tawarruk. Ya. Baik, kaum muslimin yang sudah berubah. Jangan lupa juga kemudian apa? Mengisyaratkan jari. Ya, mengisyaratkan jari dan sambil nanti berdoa. Kemarin sudah kita bahas mengisyaratkan dari gimana? Bisa sekali, bisa. Ya, kemarin sudah kita bahas ada yang berpendapat ketika kita membaca illallah. Jadi ketika kita baca la ilaha illallah kita baca. Kemudian ada yang pokoknya ketemu lafaz Allah di dalam tahiyat, ya kita ngajeng aja. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Pokoknya adalah Allah. Kalau Imam Malik pokoknya dari awal sampai salam ya mengajungkan dan seterusnya. Oke? Dan dari situ kita lewati karena ini sudah kita bahas bentuknya bagaimana? Bentuk acung ada 2 cara. Satu, genggam semua tangan, acungkan jari telunjuk. Tapi bisa juga cara yang kedua, jari kelingking, jari manis yang digenggam, jari tengah dan jari jempol dilingkarkan. Nah, jari telunjuk diisyaratkan. Nanti ketika kita duduk, pandangan mata kemana? Jari jempol. Oke, nah sekarang kita membaca saat tasyahud akhir. Apa bedanya satu ini membaca tasyahud? Sama kayak tasyahud. Yuk kita baca bareng. At-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalau di dalam ayat Bukhari yang dibaca. Habis ini berarti baca shalawat ya. Shalawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
bisa minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ini dianjurkan. Kalau bisa setiap sholat dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Dari azab jahanam, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan juga fitnah al-masih. Kita baca. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Boleh ditambah dengan doa-doa yang lain asal maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa salat beliau menambah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ada juga yang berpendapat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kadang beliau berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzu bika minal maksadi wal makrum. Jadi tidak cuma sampai di sini tak boleh tambah doa. Yang penting doa maksud. Kalau doa yang pakai bahasa Arab Indonesia lah setelah salam, karena nanti bisa membatalkan sholat. Baik, dan kemudian yang ke-12, akhir sholat adalah salam. Jadi penghalalnya, tahallulnya. Kalau takbir itu kan tahrim, sehingga kemudian haram melakukan ucapan gerakan yang di luar ucapan dan gerakan sholat haram, membatalkan. Ya, tapi kalau sudah salam, nah ini berarti sudah halal nih. Ngomong apa ya silakan, melakukan gerakan apa silakan, dan sebenarnya setelah salam. Karena akhir daripada sholat itu salam, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim. Wa kana yahtimu sholata bitaslim, dan beliau menutup sholatnya dengan salam. Nah, salam itu ada beberapa cara nih, ya. Sambil menoleh. Kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadu khatihi. Bahwasanya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika salam di dalam salat, beliau menengok ke kanan, beliau juga menengok ke kiri, sampai aku bisa melihat putihnya pipi beliau. Berarti 90 derajat nih, menengok 90 derajat sampai pipi kelihatan, ya, ke kanan dan ke kiri. Kemudian di antara bacaan salamnya bagaimana? Ini annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, bahwasanya beliau mengucap salam ke sebelah kanan dan juga ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ucapan beliau. Ya. Hatta yura bayadu khaddihi min hakuna wa bayadu khaddihi min hakuna. Sampai si sahabat ini menceritakan, sampai aku bisa melihat nih pipi beliau yang putih itu dari sebelah sini, pipi beliau juga nampak yang putih dari sebelah kiri dan seterusnya. Jadi diantaranya mengucap salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri. Artinya ada beberapa varian, menoleh ke kanan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh juga Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Sama. Boleh juga Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri, Assalamualaikum. Bahkan ada yang berpendapat cukup sekali ketika menengok ke sebelah kanan, Assalamualaikum. Karena nanti wajib salam itu adalah salam pertama, sedangkan salam kedua itu sunnah. Gitu ya, makanya ini ada variasi. Sekali lagi, akhir sholat adalah salam, bukan membaca alhamdulillah. Dan tidak kita dapatkan ada satu riwayat sahih tentang mengusap wajah setelah sholat. Ini menurut Syekhul Islam berkatanya seperti itu. Tidak kami dapatkan ada satu riwayat pada sholat itu kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah dan sebagainya. Itu kalau sekalian syaikhullah tentang sholat itu sudah kita tuntaskan. Sebelum kita lanjutkan mungkin tentang
makmum masbuk itu bisa dimakmumi lagi enggak? Segolongan ulama berpendapat tidak bisa. Ya, jadi lebih baik ya sudah nanti sholat sendiri. Buat sendiri. Ya, jadi makmum masbuk tidak bisa jadi imam. Gimana? Ya kalau nggak tahu sih ya, jadi masalah. Tapi itu nanti ada yang berpendapat. Artinya kita masuk. Ternyata kita dapatnya ada yang mungkin masih dapat satu rakaat gitu misalnya, kemudian kita berdiri di sisinya dan seterusnya. Segolongan berpendapat tidak bisa. Itu pengawalan nanti bisa dirujukan. Sama sekali enggak? Ya. Itu masalah adzan. Waktu adzan, waktu subuh, pembacaan as-sholatu khairun minan naum itu wajib di jarak kalau bisa disirkan. Kalau ada yang disirkan, kenapa as-sholatu khairun minan naum? Ada. Oh, ya, ya dikeraskan. Memang diperintahkan oleh nanti seperti itu. Nanti ada riwayat untuk taswib ya, artinya untuk mengajak orang untuk as-sholatu khairun minan naum. Sholat daripada tidur. Ya. Nanti mau dijawab dengan jawaban yang sangat sulit. Ada juga yang mengatakan nanti jawabannya gimana nih kalau as-sholatu khairun minan naum? Jawabannya apa? Fa'ana ala dzalika minasyahidin. Dan saya akan hal yang seperti itu kami bersaksi akan kebenaran bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Itu sekalipun nanti adzan subuh itu kan mungkin ada dua adzan ya. Kalau zaman Nabi itu ada adzan Abdullah bin Salam Maktum, kemudian ada adzannya Bilal bin Rabah. Adzannya Abdullah bin Maktum itu biasanya untuk bangunin sholat tahajud. Sampai sekarang kalau di Madinah ya masih dua kali seperti itu di Madinah. Nanti kita dapati ini sudah adzan pertama nggak pakai as-sholatu khairun minan naum. Nanti adzan yang kedua, jadi adzan subuh dan pakai itu. Setelah membaca hayya 'alal falah, maka tambahkan as-sholatu khairun minan naum dan seterusnya. Itu Pernah saya tanya pada Ustaz, bisa dilakukan dengan kondisi darurat, artinya dalam kondisi pondok pesantren waktu itu jamaahnya sudah kumpul jadi satu dan sebelum jam 10 itu jamaahnya dari itu, jadi bisa tidak dibacakan secara. kalau pertanyaannya adalah boleh nggak tanpa itu boleh aja. Kalau pertanyaannya gitu, tadi kan pertanyaannya apakah dikeraskan atau dijarahkan ya dijarah. Yang jelas. Dan ketika sekalipun mungkin jamaahnya sudah kumpul ya dianjurkan juga karena Nabi juga memerintahkan untuk membacakan as-sholatu Wajib. ya bukan wajib ya, dianjurkan oleh Nabi membaca. Gitu. Terima kasih. Ada yang bersin atau menguap gitu maksudnya. Oke. Kalau itu sesuatu yang tidak bisa ditahan, sesuatu yang dimaafkan, bersin ya sudah bersin aja. Apakah kemudian kita mengucap alhamdulillah ya nggak perlu, gitu kan? Ya sudah bersin saja. Adapun menguap kalau bisa ditahan, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Gitu kan? Sebenarnya perintahnya kalau menguap itu adalah ditahan, karena menguap itu adalah dari setan, beda dengan bersin. Makanya kita berlindung kepada Allah ketika kita itu menguap. Nah, kalau sudah ditahan-tahan, ternyata kalau sudah menguap ya tidak masalah. Cuma dimakruhkan, nanti kemudian bersuara. Kan kadang ada yang sengaja itu, wah, gitu kan. Nah, seperti itu makruh yang seperti itu. Tahan, kalau bisa tahan. Jadi dalam sholat, dalam kalau bisa yang namanya menguap, kita. Ya. Itu, tapi tidak membatalkan sholat, ya, tidak, karena itu sesuatu yang ada yang lain? Ya, jika tidak ada, mungkin kita coba
Baik, kaum sekalian bismillah. Ini yang mungkin layak kita pahami juga tentang sholat, keutamaan dan nanti ketentuannya seperti apa. Kaum sekalian bismillah. Faktanya kalau urusan sholat ini sering tidak diambil berat, seakan bukan bagian dari menegakkan sholat. Padahal kalau nanti kita tengok, Nabi itu tidak pernah memulai sholat jamaah kecuali pasti beliau mengingatkan, aqimus shufufakum, aqimus shufufakum, aqimus shufufakum. Bahkan beliau kemudian menjelaskan, fa inna tasbiyata shufu min iqamatis shalah. Sesungguhnya bagusnya sholat itu termasuk dari kesempurnaan menegakkan sholat. Cuma itu tadi sering diabaikan. Orang mungkin lebih mementingkan sisi batin, penting khusyuk dan seterusnya, sehingga kemudian mengambilkan aspek zahir. Padahal tadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan memulai sholat sebelum sholat itu ditegakkan dengan sempurna. Kadang beliau itu sampai putus Bilal untuk melakukan inspeksi, kayak pasukan dicek barisannya seperti apa, sampai kemudian sholat berikutnya kalau sudah beres baru kemudian Nabi akan mengode kepada Nabi, baru Nabi itu kemudian berbalik dan kemudian memulai sholat. Ini menunjukkan ada kesungguhan, ada penekanan di dalam pengaturan sholat. Ya, baik. Mari kita coba tengok nih, di mana sih sebenarnya perintah-perintah untuk meluruskan sholat? Disebutkan ini. Dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Sawu sufufakum, karena tasbiyat sufu min iqamatis shalah." Luruskan sholat kalian, ya. Karena lurusnya sholat itu adalah bagian dari menegakkan sholat. Ya. Nah nanti kalau dalam riwayat lain ini, fa inna tasbiyatas sholat, karena sesungguhnya lurusnya sholat min tamamis sholat. Kalau tadi min iqamatis sholat, ini min tamamis sholat, termasuk bagian dari sempurnanya sholat. Maka berdasarkan hadis ini, Imam Ibnu Hazm, ini kalangan Dzahiriyah ya, menyatakan bahwa hukum meluruskan sholat itu wajib, sebagaimana wajibnya sholat itu sendiri. Ini Ibnu Hazm, kalau nanti jumhur ulama yang mungkin sunnah muakkadah. Tapi adalah Ibnu Hazm bahkan berpendapat wajib, ya, membaguskan meluruskan sholat itu wajib. Termasuk juga kalau muslimin tersebut. Di dalam riwayat yang lain ada perintah dari Nabi, aqimus shoffa fis shalah. Tegakkan shaf kalian di dalam salat. Fa inna iqamatis shaf min husnis salat. Karena lurusnya atau bagusnya shaf itu termasuk husnis salat, bagusnya salat. Nah, makanya ya, di antara ulama ada yang berpendapat meluruskan shaf itu adalah hal yang disunahkan. Karena tadi bukan min iqamatis salat, tapi min husnis salat. Nah, ada pendapat tentang hukum meluruskan shaf itu. Tapi dari hadis yang pertama, sebagian ulama menganggap bahwa wajib membaguskan sholat itu wajib. Baik, dari sini kaum muslimin tersebut mungkin jadi muncul pertanyaan nih, apa sih hikmahnya, gitu kan? Dan keutamaannya? Kok urusan sholat kayaknya nanti kok perintahnya kok kencang, ya? Tidak boleh diabaikan. Satu yang ternyata Akbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nas, suatu saat Nabi itu ketika hendak sholat itu berbalik menghadap kepada makmum, ya, kepada jamaah, kepada manusia, diuji dengan bacaan doa. Kemudian beliau bersabda, aqimus shufufakum, aqimus shufufakum, aqimus shufufakum. Beliau mengulang kalimat ini 3 kali. Jadi nanti boleh imam itu menasihati dulu nih kepada makmum, aqimus shufufakum, aqimus shufufakum, aqimus shufufakum. Kemudian di dalam hadis ini menyebutkan, wallahi la tuqimunna sufufakum, demi Allah kalian harus membaguskan shaf-shaf kalian, aw la yuhaddifanna Allahu baina qulubikum, atau kalau kalian tidak mau melakukannya, Allah akan mencerai-beraikan hati kalian, akan jadikan hati kalian itu berselisih. Karena kalau baca hadis ini jadi tinggal ulumnya kalau umat Islam kali ini karena di kolam akur ini gimana? Wah, ono Islam hijau, ono Islam biru, ono Islam abang, hijau enong, atau hijau tua, biru tua, atau biru enong dan seterusnya. Kadang susah untuk diajak akur itu
Kenapa? Oh, mau sekedar membaguskan soft saja rata-rata itu pada enggak. Padahal ini ternyata bagian dari pertama itu melazimi kita itu mau berdekatan dengan saudaranya sama muslim, berdekatan. Nanti Allah akan satukan hati kita. Berdekatan aja mau, bagaimana hati itu bisa dekat gitu kan? Kadang orang dekat aja hatinya jauh gitu dan seterusnya. Makanya jadi salah kata. Satu itu, dua. Ternyata membaguskan soft itu sarana menggapai apa? Sampai disebutkan ini. Di sini juga berbeda karena Syekh Ahmad Al-Hakim dan Tabrani. Di sini disebutkan oleh sahabat. Wa man wasala sofa wasallallahu. Siapa yang menyambung soft, Allah sambung kasih sayang kepadanya. Wa man qata'a sofa, siapa yang memutus soft, qata'ahullah. Allah akan memutus kasih sayangnya kepadanya. Contoh, urusan soft itu sampai seperti itu. Jangan dalam nyambung soft, Allah sambung kasih sayangnya kepada kita. Ini jangan medot, ini masih ada tempat yang mungkin bercelah cukup sebenarnya untuk digeser sedikit. Jangan saja enggan, maka Allah pun memutus kasih sayangnya kepada kita. Urusan soft seperti itu. Termasuk hikmah yang ketiga. Kenapa Nabi kok kata supaya soft itu diluruskan, didapatkan, menutup celah masuknya setan. Sebab menurut Nabi itu, ya. Aqimu sufufakum wa qaribu bainaha. Luruskan soft kalian, dekatkanlah di antaranya. Wa haddu bil a'naq, ya. Kemudian beliau itu pesan supaya rapatkan juga sejajarkan leher-leher kalian, ya. Fa waladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la ara syaitana yadkhulu min hadisam ka'annaha khadaf. Sungguh aku itu bisa melihat setan itu menyusup di antara celah-celah soft sebagaimana seekor cempe yang menyusup di antara barisan kita, seperti anak kambing yang menyusup. Dan ingat ya, setan itu menyusup di soft itu bukan karena mau ikut sholat, itu bukan. Jadi logikanya jangan terbalik. Malah kebenaran ngambil soft, setan malah belum menyusup nang barisan. Berarti malah setannya bilang karena itu. Bukan itu. Ini dulu kan bahasas kan bilangnya kan gitu, bahasas itu. Dulu kan apa? Malah dari setan itu. Bukan, dia itu menyusup di antara sholat itu tujuannya apa? Ganggu sholat kita. Masih ingat ya? Saking tingginya kedudukan sholat, iblis itu berbuat apa saja. Yang penting kita manusia itu gak sholat. Target pertamanya itu, nah sholat. Dihalang-halangi dengan berbagai macam tipu daya dan seterusnya. Ini dihalang-halangi sholat kok bukan sadar, ternyata orang itu tetap saja sholat. Belum putus asa, setan itu belum putus asa. Maka target keduanya apa? Bagaimana kita sholat tapi sholatnya rusak, dirusak sholat kita. Jadi antaranya adalah tadi menyusup di antara cara sholat. Kita diingatkan ini itu, dicuri perhatiannya, gitu kan? Makanya kan kalau sudah kita bahas. Ada orang yang sholat tolak gitu kan, seperti itu. Ternyata apa? Ada rojulun kita syaitan. Itu adalah orang yang dicuri perhatiannya oleh setan. Sehingga kemudian sholat bila. Oh ternyata menutup soft seperti itu di antara. Nah yang keempat, bahkan urusan soft bisa menjadi sebab kita itu mendapatkan doa dari malaikat sampai kemudian diangkat derajat kita. Disebutkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ladzina yasiluna sufufa. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat. Solawat dari Allah dan malaikat itu maksudnya apa? Allah memuji, Allah menyanjung-nyanjung. Kalau malaikat bersolawat berarti apa? Malaikat mendapatkan rahmat, malaikat mendapatkan ampunan kepada siapa? 'Alal ladzina yasiluna sufufa, kepada orang yang mau menyambung shaf. Ya. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan. Siapa yang menutup celah shaf, maka Allah akan angkat derajatnya 1 derajat. Masalah urusannya shaf itu sampai Allah janjikan derajat kita itu akan ditinggikan. Tidak menunjukkan urusan shaf itu ternyata bukan urusan sepele. Ini yang pertama. Bahkan lagi gara-gara kita mau menyambung shaf, Allah bangunkan bagi kita 10 rumah di surga. Disebutkan ya. Tadi barang siapa mengisi kesolan sholat dalam sholat jamaah, Allah akan mengangkat derajat
amalan enteng tapi ternyata fadilahnya luar biasa. Dari situ muslim kita coba tengok. Terus maksud dari iqamatus shaf itu seperti apa sih? Maksudnya, satu, kalau imam itu memerintahkan aqimus sufufakum, maksudnya berarti apa? Satu, kita disuruh menyempurnakan shaf awal dulu. Shaf awal dulu. Kalau bisa itu kemudian jangan sampai bawah. Jangan bikin shaf berikutnya kalau shaf awal belum. Ini maksud dari iqamatus shaf. Nabi pernah bersabda seperti ini. Wala tasufuna kama tasawful malaika inda rabbiha. Apakah kalian ini tidak bisa bersof sebagaimana sofnya malaikat di sisi Tuhannya? Maka ketika itu para sahabat kemudian bertanya, faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufu malaika? Seperti apa sih berbarisnya atau sof-sofnya malaikat di sisi Tuhannya itu seperti apa? Jadi kemudian menjawab, yutimuna soful awal, ya, suful awal, wa yatarasuna fisof, yaitu mereka menyempurnakan sof yang pertama terdepan dan saling merapatkan di antara mereka. Jadi sof itu mesti gitu, depan dulu dirapiin, kemudian cukup ingat ya kemarin berdiri dalam sholat itu berdirinya gimana? Berdirinya kaki lurus setentang, tidak bergagak, tidak minggu. Supaya nanti kalau udah dijajarkan itu soft itu akan jadi rapi. Ini nyaman. Sing gede juga berarti gimana? Kalau badannya besar berarti gimana? Ya kakinya juga akan pasti dengan sendirinya mereka. Nyaman lah, sudah cukup kalau kita tuh kaki kita tuh setentang besar badan kita, insya Allah. Bergagahan, ya mesti kosong. Pemingkupan juga seperti itu. Nyamannya itu sesetengah badan. Dan nanti semuanya soft itu. Ini satu ya, jadi iqamatus shaf, ya, menegakkan shaf itu tadi menyempurnakan shaf yang terdepan. Jangan bikin shaf kedua. Nanti hukum bikin shaf kedua sementara shaf pertama itu masih ada. Kalau tidak benar, ada yang mengatakan bahkan tidak sah sholat. Tidak sah. Jadi kalau di depan ini masih ada, jangan kok pilih sendirian di belakang, sholatnya tidak sah. Sekolah ulama, ada sekolah ulama yang berpendapat lain. Sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Ya kalau depan masih, kalau depan memang sudah penuh, jangan terpaksa sendirian, tidak jadi masalah. Ini maksudnya tersebut yang pertama ya, maksud daripada menyempurnakan sholat. Kedua, menyempurnakan sholat atau iqamatus sholat itu saling menempelkan badan. Karena disebutkan ini. Anak-anak Sayyidina Malik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Aqimu sufufakum, fa inni arakum min wara'i dhahri." Ayo luruskan, tegakkan sosok kalian. Sungguh saya itu bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Apa yang dilakukan oleh sahabat ketika Nabi perintah seperti itu? Wa kana ahaduna yulziku manqibahu bi manqibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Maka kami kemudian menempelkan pundak kami dengan pundak teman kami dan menempelkan tapak kaki kami dengan tapak kaki teman kami. Oh, berarti yang namanya menyempurnakan sholat seperti itu. Karena seperti itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi mengatur sholat. Ini tadi yang pertama, sempurnakan sholat. Yang kedua, tempelkan pundak dengan pundak. Oke, baik. Dari situ mari kita coba tengok. Terus bagaimana nih cara pengaturan sholat ini? Satu, dalam kasus jamaah 2 orang. 2 orang sudah disebut jamaah? Sudah. Makanya nanti termasuk di antara perkara yang menentukan besar kecilnya pahala sholat jamaah kita itu apa sih? Jumlah peserta jamaah. Karena Nabi menyebutkan sholat 2 orang lebih baik daripada sholatnya 1 orang, sholat 3 orang lebih baik daripada sholatnya 2 orang. Oh, berarti kalau kita itu sholat jamaah dan ternyata jamaahnya itu banyak, kita ikut kebagian pahalanya tambah banyak. Nah, kalau bisa kita nyari tempat masjid yang banyak jamaahnya. Itu dia jadi ditinggal gitu. Banyak yang bersongong. Bahkan hari-hari biasa mungkin kebagiannya 14. Imam
jadi makmumnya papa. Baik, kasus sholat jamaah 2 orang bagaimana nih pengaturannya? Begini diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Sholat itu mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Lailatin. Suatu saat kami pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam. Fakumtu an yasarihi. Saya duduk di sebelah kiri beliau. Fa'ahmada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di roksi. Ternyata beliau itu kemudian menggeser kepalaku karena pada waktu itu Anas bin Malik itu masih usia 10-12 tahun. Bermakmum kepada Nabi tapi berdiri di sebelah kiri beliau. Ternyata digeser sama beliau, digeser, diletakkan di sebelah kanan. Nah, berarti pengaturnya begini. Kalau kita sholat cuma 2 orang, di sini imam, makmum ada di sini. Kalau berdua rok ya seperti ini. Ini imam, ini makmum. Sudah bersebelahan. Istilah ini. Kalau 3 jamaah atau lebih ya jamaahnya 3 orang atau lebih, bagaimana pengaturannya? Disebutkan dalam di sini. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli al-maghrib. Suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat untuk sholat maghrib. Ya. Wajibtu wa kunta ila jambihi an yasarihi. Maka saya pada waktu itu duduk berdiri di samping kiri beliau. Maka beliau menarik diriku dan dijadikan di samping kanannya. Ya. Kemudian fajana sahibun li. Kemudian datang lagi sahabatku untuk sholat. Ya. Fasofafna khalfahu. Maka kami kemudian baris di belakang beliau dan sholat bersama Rasulullah SAW. Maksudnya begini nih pengaturannya. Tadi ya contoh. Berarti kasus pertamanya kan gini. Sholat cuma 2 orang. Tiba-tiba kok datang orang yang ketiga. Gimana nih? Maka dia berdiri di belakang imam. Nah kemudian si makmum itu dilutik. Nah dia nanti akan mundur di sini. Sholatnya batal kan? Enggak. Sholatnya enggak batal. Ini melakukan pergerakan banyak. Enggak banyak. Kenapa? Karena paling cuma 3 langkah. Kan? Kita melangkah ke belakang, mundur ke belakang, sehingga kemudian bisa berbaris. Kalau kemudian datang lagi orang yang keempat, di mana letaknya? Di mana letaknya? Sini. Di sini. Kalau datang lagi sebelah kanan, kalau datang lagi sebelah kiri, kalau datang lagi sebelah kanan, kalau datang lagi sebelah kiri, kalau datang lagi seperti ini, sampai shaf awal itu sempurna. Lalu kemudian di belakangnya, belakang juga belakang imam, bukan tahu-tahu itu kemudian sholat di sebelah sini itu bukan belakang imam, karena ini yang paling dekat. Ada yang baru mulai di sebelah kanan, karena salah di dalam memahami bahwa sebagus-bagus sholat itu sebelah kanan. Iya sebelah kanan, tapi sebelah kanan yang paling dekat dengan imam. Bukan bahwa masjid budi banget imam di sini, orang dua kan perjuangan umat biasa. Makanya kita kan, kemudian nanti sebelah kanannya, sebelah kirinya, kanannya dan seterusnya seperti itu. Ini pengaturan. Ya, baik. Kalau kasus jamaahnya 2 orang dan laki-laki perempuan, bagaimana nih? Nah disebutkan ini dari sahabat Anas tadi. Anak Umar wal Nabi apa? Bahwasanya beliau sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Ummu Salamah khalfahum, dan Ummu Sulaim itu berada di belakangnya. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Ya, sholat di belakang Nabi. Jadi kalau ternyata sholatnya itu cuma 2 orang, laki-laki dan perempuan, maka imam di sini, makmum wanitanya di sana. Kalau laki-laki gimana tadi? Dan setelah itu kok datang laki-laki di mana? Sebelah kanan. Nah, contohnya seperti itu. Dan nanti kalau ternyata ada makmum laki-laki dan seterusnya, berarti nanti ini imam bisa maju, itu kemudian di sini nanti bisa ada makmumnya boleh. Nanti jadi imamnya yang maju ya boleh, atau makmumnya yang maju. Kasus jamaah heterogen. Heterogen itu berarti ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak dan seterusnya. Maka diceritakan lagi dari sahabat Abu Malik Al-Ansari. Ana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaj'alul rijala qadaman ulam wal hilmana khalfahum wa
nisaa khalfal khilmani. Beliau itu mengatur sofnya itu ketika jamaah heterogen itu gimana? Laki-laki di depan anak-anak laki-laki, anak-anak di belakang mereka, sedangkan kaum wanita di belakang anak-anak. Seperti itu. Kalau kita contohkan seperti itu. Ya. Imam ini sini. Ya. Berarti kalau makanya dua di sini, datang lagi di sini, datang lagi di sini, datang lagi di sini, 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 sini. Kemudian di belakang siapa? Anak-anak. Anak-anak dan laki-laki, anak-anak laki-laki di belakang. Kemudian ada anak perempuan di sini, anak perempuan di sini, anak perempuan di sini. Baru kemudian ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sini dan seterusnya. Aturannya seperti ini. Ini dalam kasus tidak ada santer, tidak ada kain pembatas. Kalau Anda kain pembatas, soft ibu-ibu tetap lebih bagus di depan daripada anak-anak. Anak-anak terus suruh belakang. Kalau di sini ada saternya, kalau nggak ada sater, ya seperti itu. Atau saternya pendek, ya berarti pengaturannya seperti ini. Tapi kalau ini kan tinggi, sehingga kemudian jamaah laki-laki tidak lihat. Maka tetap lebih bagus soft perempuan ada di barisan yang bisa dipahami. Oke. Nah, satu lagi, kasus jamaah perempuan saja. Posisi imam perempuannya gimana? Disebut ya. Anaha amatin nisaa faqamat wasat as-safa. Bahwasanya Aisyah pernah menjadi imam bagi kaum wanita dan beliau itu berdiri di tengah shaf, tidak maju ke depan. Berarti maksudnya begini. Ini imam wanita. Ya. Kemudian makmumnya di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Datang lagi di sini, datang lagi di sini, datang lagi di sini. Belakangnya kemudian ada anak-anak dan seterusnya. Seperti itu. Jadi tidak perlu maju ke belakang. Nah sekarang, bagaimana nih hukum orang yang sendirian dalam sholat? Ya. Sholatnya sah, tetapi menyalahi sunnah. Ini adalah pendapat jumhur, baik Imam Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, dan satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kemudian segolongan ulama berpendapat sholatnya tidak sah, harus diulang kesendirian dalam sholat. Ya. Baik sholat yang di depannya penuh atau tidak, ini pendapat mazhab Hambali dan Al-Zahiriyah. Dasar hukumnya ada hadis yang artinya tidak sah sholat bagi yang sendirian di belakang imam. Ya, sehingga wajib mengulang. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan juga Zahiriyah. Nah, pendapat yang moderat, jika barisan sholat penuh, maka sholat munfarid di belakang imam boleh dan sah. Inilah pendapat yang ditulis Syekhul Islam. Terakhir, urusan sholat adalah tanggung jawab imam. Maksudnya gimana? Ya, makmum lain gue ora usah melu ngorong-ngorong. Kadang kabeh terus jadinya malah ribut seluruhnya. Sudah makmum tugasnya ngikutin imam kok bertahan geser mriki sudah satu aja yang pokok orang terus kabeh jalan mau kemudian ribut semua. Sudah, karena itu tanggung jawab siapa? Imam. Memerintahkan mereka untuk urusan barisan itu tanggung jawab imam. Pundak menempel pundak, telapak kaki menempel dengan telapak kaki, memerintahkan untuk mengisi shaf yang masih kosong boleh. Jadi sebelum sholat itu kemudian diatur dulu silakan. Sampai setertib-tertibnya anak-anak kemudian juga mungkin diajari dan seterusnya silakan, nggak apa-apa. Karena Nabi juga seperti itu. Tidak shaf telah lurus, rapat dan tidak ada celah, barulah kemudian imam takbir Allahu Akbar. Ini biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, kalau sekali tak silahkan ini tentang sementara mungkin bahasan sholat kita cukupkan. Besok kita siap diri ketemu dengan Ramadan. Insyaallah. Perjumpaan di malam Jumat yang akan datang. Baik, sebelum kami akhiri mungkin ada yang ingin berdiskusi. Ya. Yang mana?
Ya. Ya. Jadi dalam kasus nih ada barisan shock kedua tahu-tahu memulai dari sebelah kanan gitu. Apakah kita mengikuti ke sana? Maka kita jawab tidak. Biarkan saja orang itu biarkan saja. Biarkan saja. Kita tetap berusaha untuk internasional. Nah, kalau ternyata masih ada kesempatan dan memang dia itu belum sholat, ya bisa kita ajak. Bukan di sini mas, posisinya di sini sambil kita ajak. Dan nanti kalau ternyata dia itu sudah memulai sholat, kita yang datang terlambat dan seterusnya, ya berarti dinasehatinya setelah selesai. Dan jadi misalnya kita dalam perjalanan kan kita bisa melihat kita jamak sudah sholat itu lebih utama kita jamak apa? Kita bedakan antara jamak dan qashar. Jamak itu tidak harus musafir. Kalau qashar hanya berlaku untuk musafir. Itu ya, bedakan ya. Kalau jamak masyakoh, kesusahan apa saja itu. Misalnya jangan itu terkena penyakit tipes dan kemudian disarankan oleh dokter untuk bed rest, tidak boleh bergerak, tidak boleh bergerak. Silakan sekalipun di rumah jamaklah duhur dengan asar, maghrib dengan isya untuk mengurangi pergerakan. Kalau memang dianjurkan secara medis seperti itu. Tapi tetap empat. Adapun qashar yang 4 jadi 2 hanya berlaku di dalam safar. Makanya nanti misalnya begini, kita belum berangkat tapi perjalanan kita tanggung. Jadi ketika kita itu ternyata berangkat itu pas banget pada maghrib. Sementara nanti kita itu mungkin istirahat di rest area-nya nggak tahu nih, mau ke Jakarta mungkin jam 11 dan seterusnya. Silahkan dengan sholat jamak isya di rumah. Tapi jamak bukan qashar. Belum berlaku qashar. Kalau qashar ketika kita jamak terakhir, ya, ternyata maghrib sama isyanya di perjalanan, silahkan isyanya jadi 2 rakaat, gitu ya, karena sudah qashar. Karena belum sudah dalam perjalanan. Kalau belum melewati perjalanan belum boleh qashar. Misalnya pulang juga seperti itu. Pulang kok sampai ke rumah, ya sudah jamak terakhir tapi tetap 4 rakaat. Jangan sholatnya termandir aja, gitu kan? Mau kesini, gitu kan? Dari perjalanan jauh, silakan masih bisa qashar. Karena kita belum sampai ke kampung kita. Nah, karena tadi ulama ada 2, ada yang berpendapat qashar itu rukhsah. Tapi tidak sedikit di antara ulama itu berpendapat sholat dalam perjalanan ya 2. Justru di qashar. Yang lebih utama itu adalah di qashar. Karena sholat Nabi tidak pernah ketika melakukan perjalanan kok sholatnya 4 rakaat itu nggak pernah. Pasti yang 4 jadi 2. Gitu ya. Jamaknya silakan, qasharnya keutamaan. Jadi sebelah utama itu justru menganggap bahwa qashar itu adalah keutamaan di dalam perjalanan itu utama. Makanya nanti lurus perlu dia, qobliyah dan seterusnya. Si wajib baik pakat jadi cuma memang ada sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sekalipun dalam keadaan safar. Ya, contohnya adalah sholat witir. Witir itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Jadi sekalipun dalam perjalanan beliau tetap melakukan witir. Gitu ya. Oh yang kedua imam dengan boleh kan imam itu mengimami sambil baca Quran. Boleh Pak. Cuma nanti untuk makmum sebelum lama berpendapat makruh karena nanti akan menyibukkan dia. Tapi kalau imam, makanya nanti kalau pas mungkin sholat tarawih ikut di asidik misalnya yang 1 malam 1 juz itu dan seterusnya, biasanya di juz-juz tertentu sambil baca apa gitu ya. Ada ya? Sementara cukup? Ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, ini dulu kajian kita di kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah sementara tentang sholat kita dulu masih ada
menyambut akhir spesial kita bulan Ramadan. Baik, untuk kita kasih nanti doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.